Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Tidak terasa sudah hampir 3 bulan saya punya mobil listrik Hyundai Kona elektrik ini. Dan lihat ini, wuhuhu, plat nomornya sudah pakai biru di bawah. Kalau ada yang bertanya-tanya 108 ini apa? 108 ini ulang tahun anak saya, Feral, 1 Agustus. Dan nomor ini sudah beberapa kali saya pakai di mobil, termasuk beberapa mobil sebelumnya. Dan selama saya memiliki mobil ini, saya bisa bilang saya senang sekali karena benar-benar beda pengalaman pakai mobil listrik itu. Nggak ada suara, nggak ada getaran, torsinya instan, dan nggak perlu isi bensin. Di rumah tinggal colok, besok paginya sudah penuh lagi. Nah, tapi kan pertanyaannya, berapa tagihan listriknya setelah memakai mobil ini? Itu pertanyaan paling banyak yang ditanyakan oleh teman-teman di sosial media saya. Dan di video kali ini saya akan beritahukan berapa tagihan listrik untuk menjalankan mobil ini hampir setiap hari selama 1 bulan. Mestinya syuting ini dilakukan di rumah saya, di dekat charging stationnya. Tapi berhubung rumah saya lagi direnovasi, ya sudah di alam terbuka seperti ini toh. Sesuai dengan semangat mobilnya, yaitu ramah lingkungan. Sebelum kita masuk ke biayanya, ada beberapa hal yang harus disampaikan dulu. Yang pertama adalah apa alat yang saya gunakan untuk menghitung. Oke, ini adalah instalasi charger di garasi yang saya pasang. Ini saya dapat waktu saya beli Hyundai Kona elektrik. AC Station Charger dari Hyundai. Ini kapasitas maksimalnya bisa sampai 7.000 watt untuk ngecharge-nya. Dan dia disuplai listrik oleh meteran baru PLN. Ini yang dipasang, ada di video sebelumnya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini sambungan baru, tidak mengganggu rumah. Ini 7.700 volt ampere dan dia sistemnya menggunakan token. Serta ada KWH yang tersisa di sini. Saya jadi tahu persis berapa KWH yang harus saya salurkan lewat station charger ini ke mobil. Jadi benar-benar presisi nanti saya akan menghitung kilowatt hour-nya. Serta meteran listrik ini dia karena tidak mengganggu rumah, tidak ada hubungannya sama rumah. Jadi benar-benar pure, apa yang dikeluarkan di sini adalah yang dikeluarkan untuk mobil listrik. Nah, itu adalah meteran yang saya pakai dan cara mengisinya sangat mudah seperti ini. Untuk mengisinya sangat mudah. Saya tidak pakai abonemen. Ini saya pakai token. Jadi saya belinya dari aplikasi M-Banking. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini saya record. Nah, di sini saya tinggal masukin nomor ini, ID PLN-nya, terus pilih mau berapa rupiah. Saya pilih 500.000. Nah, ada pajak sekitar 5%, setengah persen ini. Jadi ada 2.500 rupiah ininya pajaknya. Total 502.500. Dan saya mendapatkan 297 KWH. Jadi karena ini tidak ada abonemen, jadi mungkin harga listriknya sedikit lebih tinggi kan. Kalau harga tarif dasar listrik itu kan kalau nggak salah 1.440. Terus ada tambahan 10% lagi karena ini dayanya cukup tinggi, 7.700 volt ampere. Dan masih ada biaya, nggak tahu ini pajak atau biaya meterai lagi, 2.500. Dan pokoknya total saya hitung 502.500 mendapatkan 297 KWH. Artinya 1 KWH itu adalah 1.691 rupiah. Jadi 1 KWH harganya segitu. Nanti kita bisa tahu selama pemakaian sebulan itu berapa KWH yang terpakai dan kalau dirupiahkan berapa dan bisa menempuh jarak berapa. Nah, begitu kita habis beli itu kita dapat nomor token di sini. Nah, nomor tokennya aja tinggal dimasukin. Udah deh, tinggal enter. Benar, masuk 297 KWH. Oke. Sekarang metode penghitungannya. Sebenarnya cukup simpel. Berapa jarak yang saya tempuh dan berapa KWH yang saya butuhkan dari meteran listrik yang ada di rumah. Jadi sama seperti kalau kita ke SPBU isinya berapa liter dibandingkan dengan kilometernya. Termasuk saya bandingkan juga dengan MID-nya. Jadi setiap saya pulang ke rumah, saya sebelum nyolok ini mobil ke listrik, saya foto dulu berapa KWH yang tersisa di meteran. Setelah selesai mengisi pagi-paginya, langsung saya catat lagi berapa listrik yang terpakai. Jadi benar-benar presisi semuanya
dan saya bisa hitung berapa rupiah sebenar-benarnya yang saya pakai. Selama sebulan menggunakan mobil ini dan menghitung pemakaian listriknya, ternyata ada hal menarik yang saya temukan, bahwa dibutuhkan listrik lebih banyak dari seharusnya untuk mengisi mobil ini. Kenapa? Jadi misalnya gini, paling gampang. Misalnya di MID tulisannya 10 km per kWh. Jadi 1 kWh bisa jalan 10 km dan saya menempuh 100 km. Artinya kan secara teoritis saya hanya butuh 10 kWh. Tapi ternyata tidak. Begitu mobil ini diisi listrik sampai penuh lagi, ternyata butuhnya bukan 10 kWh, tapi sekitar 11 sampai 11,5 kWh. Artinya ada penyimpangan sekitar 10 sampai 15% lebih banyak listriknya. Nah, itu listrik dipakai buat apa? Ternyata tidak hanya untuk mengisi baterai, tapi listrik itu juga dipakai untuk merunning alatnya tersebut, alat chargernya tersebut juga butuh listrik. Kemudian mobil ini dilengkapi dengan pendingin baterai. Jadi ada fan-nya, kemudian ada sistem radiatornya, dan itu semua membutuhkan listrik. Jadi listrik yang dari PLN itu tidak murni untuk baterai, tapi juga untuk menggerakkan sistem-sistem tersebut. Makanya kenapa ada penyimpangan sekitar 10-15%. Tapi di video kali ini saya akan hitung semuanya, termasuk biaya administrasi PLN tadi, termasuk berapa kWh murninya, termasuk untuk menggerakkan sistem pendinginan di sini. Jadi benar-benar total biayanya, bukan seperti yang di MID. Jadi lebih presisi. Perjalanan pertama dimulai tanggal 16 Desember 2020. Jadi bukan perjalanan pertama yang dihitung konsumsinya. Di situ saya nolkan semua tripnya. Dan saya 5 hari menggunakan mobil ini tanpa mengecar sama sekali. Karena kebetulan saya jalannya pendek-pendek dan saya benar-benar jalan baru mengisi lagi tanggal 21 Desember. Artinya 5 hari, dan selama 5 hari itu saya menempuh 300,6 km tanpa mengisi listrik. Artinya saya sudah membuktikan bahwa mobil ini memang benar-benar bisa berjalan di atas 300 km. Dan ketika itu baterai yang tersisa masih 20%. Serta range yang tersisa menurut MID masih bisa 79 km. Artinya secara teoritis atau secara praktek, karena sudah saya praktekkan langsung, mobil ini bisa menempuh jarak hampir 400 km padahal baterainya sangat kecil, 39,2 kWh. Dan kenapa bisa berjalan sejauh itu? Karena memang berdasarkan pengalaman saya, Hyundai Kona Electric ini memiliki drivetrain elektrik serta kontrol unit yang membuatnya sangat efisien dalam memakai listrik. Ini mobil listrik paling efisien yang pernah saya coba. Nah, jadi 300,6 km dan konsumsi listriknya untuk menjalankan mobil ini menurut MID adalah 9,9 km per kWh. Itu angka yang luar biasa. Nah, kemudian saya mengisi menggunakan AC charger yang di rumah, tapi menggunakan level yang minimal, jadi hanya 4100 watt. Dari 20% sampai 100% itu membutuhkan waktu 9 jam 10 menit. Dan jumlah kWh yang dibutuhkan adalah 34,39 kWh. Artinya walaupun di MID itu secara murni mobil ini memakai hanya bisa 1 kWh untuk 9,9 km, tapi karena ada kepakai listrik buat yang lain-lain itu pada saat mengecar, jadi rata-ratanya adalah 8,74 km per kWh. Artinya dengan harga 1 kWh di rumah saya Rp1.691, untuk berjalan 300,6 km ini saya membutuhkan 34,39 kWh, yang artinya Rp58.153 saja. Trip kedua tentu saja dimulai di keesokan harinya dari tanggal 21, yaitu tanggal 22 Desember sampai tanggal 25 Desember. Dan ini saya menempuh jarak 179,9 km. Dan di rute ini itu banyakkan supir saya yang mengendarai. Dia memang tidak se-eco driving saya, tapi masih oke nyetirnya. Dan kita selalu melakukannya dengan mode sport. Jadi di rute kedua ini sport mode all the time. Ternyata sport mode dan normal mode kalau di mobil listrik itu tidak terlalu jauh berbeda konsumsi listriknya. Sekarang ini konsumsinya adalah 9,3 km per kWh. Artinya baterai tersisa setelah 179,9 km itu adalah 51%,
dan range yang tersisa masih 202 km. Kemudian saya charge menggunakan AC fast charging dengan daya yang minimal juga 4100 watt. Butuh 5,5 jam untuk mengecharge, dan di akhir pengecarsan itu dimasukkan 22,09 kWh, dan kalau dirupiahkan artinya Rp37.354. Di rute ketiga, saya melakukan perubahan sedikit. Kalau biasanya baterai itu sampai 100%, sekarang di rute ketiga ini dimulai dari 80%. Kenapa 80%? Karena ada yang menyebutkan bahwa baterai walaupun ini awet, ini di garansi 8 tahun atau 160.000 km, akan lebih tidak menyiksa baterai kalau misalnya 20-80%, dijaga di antara range itu. Baterai tidak boleh terlalu kosong, tidak boleh terlalu penuh. Tapi sebenarnya nggak begitu relevan sih untuk Kona ini, karena Kona ini walaupun kita habis total, ternyata masih ada buffer di bawahnya, masih ada baterai yang memang tidak untuk dipakai tapi hanya untuk menghemat usia baterai. Dan kalaupun kita full 100%, ternyata masih ada lagi di atasnya. Dengar-dengar katanya ini sebenarnya baterainya itu lebih besar dari 39,2 kWh, supaya sebenarnya kita tidak bisa 0 sampai 100% supaya baterainya awet. Tapi it's okay. Di rute ketiga, saya memakai baterai levelnya dari 80% saja. Dan itu saya pakai mulai dari tanggal 3 Januari karena saya liburan tahun baru pakai mobil tes, mobil lain. Dan sampai tanggal 6 Januari baru diisi lagi. Dan itu saya menempuh 142,9 km dengan baterai tersisa 44%. Artinya hanya 36% terpakai dan range yang tersisa masih 164 km. Artinya dengan baterai 80% saja mobil ini bisa lebih dari 300 km. Oke, kemudian saya isi dengan AC fast charger, dayanya 4100 watt, jadi masih yang minimal. Itu butuh 4 jam persis, 4 jam 0 menit dan 16,29 kWh. Artinya di 142,9 km saya hanya membutuhkan Rp27.546. Trip keempat itu masih berlangsung di hari yang sama, jadi di tanggal 6 Januari. Dan itu saya berkeliling kota dengan mode macam-macam, kadang-kadang comfort, kadang-kadang eco, kadang-kadang sport, dan itu menempuh jarak di dalam kota 103,5 km. Kalau dilihat dari waktunya hampir 3,5 jam, artinya kecepatan rata-ratanya juga tidak sampai 30 km per jam, jadi ini sangat pelan melewati kemacetan. Dan baterai tersisa 54% dengan konsumsi listrik 9,6 km per kWh dan range tersisa 191 km. Nah, di sini saya charge dengan AC fast charging yang maksimal. Ternyata kalau misalnya kita pakai meteran listrik yang 7.700 volt ampere, ternyata tidak bisa maksimal 7.700, nggak tahu dikurangin untuk apa. Tapi yang jelas yang masuk ke mobil adalah 6.600 watt. Dan hanya butuh 1 jam 50 menit untuk mengecharge-nya, serta membutuhkan 12,03 kWh. Artinya 103,5 km membutuhkan 12,03 kWh, dan artinya rupiahnya hanya Rp20.342. Trip kelima berlangsung dari tanggal 6 Januari hingga 12 Januari 2021. Total menempuh 157,8 km dan baterai yang tersisa dari 80% tinggal 40%. Dan range tersisa 158 km, konsumsinya 9,9 km per kWh. Saya isi lagi pakai AC fast charging yang maksimum, jadi 6.600 sampai 6.700 watt, butuh 2 jam 45 menit untuk sampai penuh dan 18,26 kWh. Artinya untuk menempuh jarak 157,8 km, saya hanya butuh 18,26 kWh atau Rp30.877. Trip ke-6 berlangsung dari tanggal 12 sampai 17 Januari. Jadi itu 5 harian kira-kira. Dan saya menempuh 189,2 km dengan baterai tersisa 32% dan range tersisa 118 km dan konsumsi rata-rata di MID 10,0 km per kWh. Saya charging menggunakan AC fast charger yang maksimum, butuh 3,5 jam, kira-kira hampir 3,5 jam, dan membutuhkan 21,69 kWh. Jadi di trip tersebut saya berjalan 189,2 km menggunakan 21,69 kWh atau Rp36.678.
Nah, itu sudah 1 bulan penuh, tapi dari tanggal 17 sampai 20, saya tambahin 1 trip lagi deh. Jadi tanggal 17 sampai 20 Januari saya berjalan lagi 204,8 km tanpa ngecharge dan baterai tersisa itu 28% dengan range tersisa 109 km. Ingat ini masih dari 80% ya, bukan dari 100%. Nah, saya charge menggunakan IC fast charging maksimum dan daya yang masuk ke mobil itu 6400 watt. Waktu untuk ngecharge-nya ke 80% lagi itu 3,5 jam dan memasukkan daya jumlah itu 23,06 kWh energi yang masuk ke mobil ini. Artinya untuk berjalan 204,8 km saya membutuhkan 23,06 kWh yang artinya Rp38.994. Sekarang kita jumlahkan semuanya. Secara total dari tanggal 16 Desember tahun 2020 sampai tanggal 20 Januari 2021, saya menempuh 1.278,7 km dengan mobil ini dan memakai listrik 147,81 kWh atau kWh. Berapa biayanya? Tinggal dikalikan saja. 147,81 kWh dikalikan Rp1.691 per kWh-nya. Dan didapatlah angka Rp250.000. Sebenarnya Rp249.900 tapi dibulatkan Rp250.000. Itulah uang yang dibutuhkan untuk menjalankan mobil ini hampir 1.300 km. Artinya per kilometer mobil ini hanya menghabiskan Rp195 untuk listriknya. Bandingkan dengan mobil bensin yang performanya sejenis, torsinya juga mungkin mirip, dan rutenya kebanyakan juga di dalam kota. Itu artinya kalau misalnya mobil biasa itu 10 km per liter lah misalnya. Kita ambil rata-ratanya dan harga bensinnya itu kalau yang non subsidi itu Rp9.600 per liter. Artinya kalau mobil bensin itu membutuhkan untuk jarak yang sama Rp1,2 juta lebih untuk bensin. Sedangkan per kilometernya itu hampir Rp1.000. Jadi di sini saya bisa beritahu ke Anda bahwa selama 1 bulan saya memakai ini, pengeluaran listrik saya hanya bertambah Rp250.000 dan saya bisa menempuh jarak 1.278,7 km dan pengeluaran tersebut artinya hanya 1/5-nya dibandingkan kalau saya harus mengisi mobil ini dengan bensin. Ya, jadi begitu total pengeluaran saya selama 1 bulan lebih memakai mobil ini. Memang tagihan listrik ada penambahan, tapi penambahannya hanya Rp250.000 dan saya bisa berjalan lebih dari 1.200 km dengan mobil ini dan per kilometernya hanya membebani saya Rp195. Oke, jadi begitu saja video kali ini. Dan jangan lupa saya juga masih akan bikin video-video edukasi mobil listrik lainnya. Kalau misalnya teman-teman ada ide harus apa yang diingin tahu oleh teman-teman mengenai mobil listrik ini, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.